ada tambahan di kitab lain, yaitu tambahan 5. Jadi jumlahnya 13 semua, yaitu tentang beberapa hal yang dapat membatalkan sholat. Jadi kalau kita melakukan salah satu dari ke-13 hal ini, maka mengakibatkan sholat menjadi batal. Tabutulus sholatu, sholat menjadi batal. Yang pertama, biniyati qot'iha, niat untuk menghentikan sholat, batal. Walaupun kita belum beranjak dari tempat sholat, dengan terbersit, terlintas di hati kita ingin menghentikan sholat, maka otomatis sholat menjadi batal. Ya misalnya nih kita lagi sholat, tiba-tiba tercium bau gas. Nah kita kan khawatir nih, batalin enggak? Nah batal udah gitu. Walaupun kita belum meninggalkan tempat, masih diri, tapi dengan sekedar niat kita menghentikan sholat, maka sholat otomatis jadi apa? Batal. Karena bab sholat itu sempit, beda dengan bab-bab lainnya dalam ibadah seperti puasa, zakat, haji dan sebagainya. Itu kalau baru terlintas ingin membatalkan, itu nggak batal, kecuali kalau dia melakukan hal-hal yang dapat membatalkan. Contoh, misalnya nih malam kita nggak nyaur, ya malam nggak nyaur, udah terus kita puasa, jam 2 perut perih nih, ya mana ada tukang lagi kan gitu ya. Kita ikut bantuin, wah payah banget dah badan dah. Nah kita mulai berhitung nih, batalin kagak, kalau nggak batal bisa ngejengkang gitu nih. Nah, itu belum batal, kecuali kalau kita udah minum. Kalau hanya sekedar terlintas di hati kita ingin membatalkan puasa nggak jadi batal. Nah, jadi beda dengan sholat. Kalau sholat terlintas saja di hati kita ingin membatalkan, itu otomatis udah batal. Zakat pun begitu, haji pun sama. Kalau hanya sekedar terlintas di hati kita ingin membatalkannya, maka semua ibadah tersebut tidak menjadi batal. Nah, jadi sholat memang beda, karena dia sedang berhadapan langsung dengan Allah. Jadi kalau ada niatan terlintas di hati kita ingin ngebatalin, walaupun belum batal, otomatis sudah apa? Sudah batal. Nah itu yang pertama. Jadi hanya sholat yang apabila terlintas di hati kita ingin membatalkannya, batal. Tidak berlaku untuk ibadah-ibadah yang lain. Kemudian yang kedua, wataroddudin fihi, bimbang. Ya, kalau tadi kan niat pengen ngebatalin, batal. Bimbang pun batal gitu ya. Bimbang, batalin kagak, batal udah. Ya, jadi memang betul-betul sholat itu hubungan murni antara kita dengan Allah. Allah Maha mengetahui setiap lintasan di hati kita. Jadi kalau terlintas, jangankan niat pengen ngebatalin, bimbang aja udah jadi apa? Batal. Bimbang ingin membatalkan sholat, ragu, maka otomatis sholat pun menjadi batal. Lagi pula sholat, terutama sholat fardu, apabila kita sudah memulainya, ini nggak boleh dibatalin. Sebagaimana arahan Allah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, la tubtilu a'malakum, nggak boleh kalian membatalkan amal yang sudah kalian kerjakan. Yang dimaksud di sini adalah amalan wajib. Nah, sedangkan amalan sunnah bebas. Ya, kalau amalan sunnah bebas.
Misalnya nih kita sudah masuk dalam sholat maghrib, nah, kita nggak boleh ngebatalin. Tapi kalau dalam sholat sunnah boleh, ya dibatalin. Atau puasa wajib, puasa Ramadan, nggak boleh dibatalin, dosa. Tapi kalau puasa Senin Kemis boleh kita batalin. Lagi ada tamu yang udah lama nggak ketemu, ngerokok ngopi lagi, ya udah kita kepancing kan. Ya, terpengaruh, kita batal, nggak jadi masalah. Perbedaan ibadah wajib dengan ibadah sunnah, ibadah wajib baru dapat bayaran kalau ibadah tersebut udah selesai. Jadi dibayar kalau ibadahnya sudah selesai. Misalnya kita puasa nih, itu pembayaran dari ibadah puasa entar maghrib. Pas kita sudah membatalkan puasa, masuknya waktu maghrib, nah gaji pahala baru dikasih. Beda dengan ibadah sunnah. Kalau ibadah sunnah asal niat aja udah dapat pahala. Asal niat aja udah apa? Dapat pahala. Walaupun ibadah puasa sunnah ini nggak terselesaikan sampai maghrib. Ya misalnya nih pas zuhur kita kedatangan tamu, ya otomatis pas makan siang kan kita lagi puasa sunnah kita batalin, boleh. Kita tetap sudah dapat apa? Pahala dari Allah. Ya cuman tetap pahalanya nggak penuh, ya namanya setengah hari. Tapi tetap dapat apa? Pahala. Nah, cuman kalau puasa Ramadan, puasa setengah hari, nggak dapat pahala. Karena puasa wajib harus diselesaikan sampai waktunya. Nah, jadi begitulah perbedaan antara ibadah wajib dengan ibadah sunnah. Ya bahkan guru saya pernah mengistilahkan kalau ibadah sunnah kita jadi raja gitu katanya. Diterusin boleh, dibatalin juga boleh. Jadi terserah kita. Tetap bayaran pahala sunnah sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya DP. Cuman kalau ibadah wajib nggak boleh. Jadi pembayaran pahala baru diberikan setelah ibadahnya diselesaikan. Nah itulah yang menjadi penyebab nggak boleh membatalkan ibadah wajib yang sudah kita mulai. Nah, nggak boleh. Tapi berbeda dengan pahala ibadah sunnah. Nah itu yang kedua. Jadi jangankan yakin kita membatalkan sholat, bimbang dan ragu pun itu sudah berakibat sholat menjadi apa? Batal.